perkenalkan nama aku Kalisa Ananaila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, aku akan bercerita mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah. Dari hasil observasi aku kemarin, di salah satu sekolah daerah Tangerang, aku menemukan sebuah masalah yang sering terjadi kepada murid-muridnya, yaitu adalah bolos atau alfa. Kasus bolos sekolah terjadi ketika seorang siswa dengan sengaja tidak hadir di sekolah tanpa izin atau alasan yang jelas. Masalah utama dalam kasus bolos sekolah dapat menyebabkan penurunan nilai dan penurunan prestasi akademik karena kehilangan waktu belajar. Bisa juga menurunkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Lalu, menurunkan keterlibatan siswa di kegiatan sekolah dan menurunkan interaksi sosial. Beberapa hal yang mungkin termasuk dalam penyebab terjadinya bolos sekolah. Yang pertama, konflik keluarga atau kurangnya dukungan dari orang tua. Yang kedua, pengaruh dari teman yang juga bolos. Yang ketiga, ketidaknyamanan atau masalah dengan guru atau teman di sekolah. Dan yang keempat, masalah kesehatan mental atau stres. Lalu, ada juga beberapa hal yang mungkin termasuk dalam akibat terjadinya bolos sekolah. Yang pertama, siswa mungkin akan kesulitan untuk mengejar dan memahami materi pelajaran. Yang kedua, sulit dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, kurangnya nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan yang keempat, keterlibatan dalam perilaku beresiko, seperti misalnya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Jika masalah bolos sekolah ini tidak diatasi, maka akan menyebabkan siswa akan terus bolos dan akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Lalu, potensi untuk gagal dalam akademik dan kesulitan dalam karir di masa depan. Dan juga meningkatkan masalah psikologis dan sosial. Nah, bagaimana jika seorang konselor lalai dalam menangani kasus bolos sekolah ini? Maka, siswa dan orang tua mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sekolah. Lalu, masalah yang seharusnya bisa diselesaikan di awal akan menjadi masalah yang lebih besar. Dan, konselor mungkin akan mengalami konsekuensi profesional karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kasus bolos sekolah ini dapat dikategorikan sebagai kasus berat. Kenapa? Karena kasus bolos sekolah ini dapat berdampak signifikan pada masa depan akademik, sosial, dan emosional siswa. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang. Nah, kasus ini aku pelajari dari hasil laporan observasi yang aku lakukan kemarin. Kenapa aku memilih menggunakan laporan observasi? Karena lebih mudah untuk digunakan dan juga lebih mudah untuk dibahas. Nah, teman-teman, bagaimana jika kesalahpahaman mengenai bolos sekolah ini terus berlanjut? Jika kesalahpahaman mengenai bolos sekolah terus berlanjut, bisa jadi itu menunjukkan masalah yang mendalam dalam komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Bagaimana agar kesalahpahaman ini tidak berlanjut? Misalnya ada contoh kasus seorang anak yang bolos sekolah, yang dimana diketahui orang tuanya adalah anak tersebut malas, tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Sebenarnya anak tersebut mengalami kesehatan mental, depresi, atau kecemasan. Nah, masalahnya, orang tua tersebut marah, bahkan menghukum anaknya. Sementara, anak tersebut yang mengalami masalah kesehatan mental tidak mendapatkan perhatian yang ia butuhkan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua harus diajak untuk mengerti dan peka terhadap perubahan perilaku anak. Dukungan dari konselor sekolah atau psikolog mungkin diperlukan untuk mengobati masalah anak tersebut. Jika kesalahpahaman mengenai bolos sekolah terus berlanjut atau tidak diatasi, maka akan ada beberapa hal akibat dari masalah tersebut. Yang pertama, siswa lain mungkin akan mengikuti bolos sekolah ini karena mereka melihat bahwa tidak ada konsekuensi yang berat yang mendalam mengenai pengatasan masalah tersebut. Yang kedua, hubungan antara siswa, guru, dan orang tua bisa rusak akibat kurangnya pemahaman dan komunikasi. Yang ketiga, siswa yang terus-menerus bolos akan semakin tertinggal dalam pelajaran yang dapat mempengaruhi kelulusan dan masa depan.
Lalu yang keempat, siswa mungkin mengalami peningkatan masalah emosional dan psikologis jika masalah tidak ditangani dengan baik. Jika kasus bolos tidak ditangani dengan tepat, maka akan ada konsekuensi negatif yang terjadi pada siswa, lingkungan sekolah, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan konselor adalah kunci untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan membantu siswa untuk mencapai potensinya. Setelah kasus bolos sekolah ditangani dengan tepat, ada berbagai perkembangan positif yang dapat terjadi pada anak tersebut. Yang pertama, peningkatan prestasi akademik. Yang kedua, peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, perkembangan emosional dan kesehatan mental. Yang keempat, peningkatan interaksi sosial. Dan yang kelima, dukungan dari sekolah dan keluarga. Nah, teman-teman, ada sebuah kalimat yang berbunyi, bagi layanan bimbingan konseling, manusia itu adalah segala-galanya. Pernyataan ini menekankan pentingnya peran manusia dalam proses bimbingan dan konseling. Ini berarti bahwa dalam pelayanan bimbingan dan konseling, perhatian utama harus diberikan kepada individu manusia, dengan fokus pada kebutuhan, perasaan, dan pengalaman mereka. Nah, teman-teman, apa kaitannya antara pernyataan tersebut dengan kasus bolos sekolah? Dalam menangani kasus bolos sekolah, konselor harus fokus pada individu untuk memahami alasan spesifik mengapa siswa tersebut bolos sekolah. Misalnya, apakah ada masalah dari rumah, tekanan dari teman sebaya, atau ada masalah kesehatan mental. Lalu, konselor harus menggunakan pendekatan yang personal dan empatik, memastikan siswa merasa aman dan didukung. Misalnya, mengadakan sesi konseling satu-satu untuk mendengarkan cerita mereka tanpa merasa dihakimi. Dengan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan perasaan siswa, konselor dapat memberikan solusi yang tepat dan sesuai. Misalnya, jika ada siswa yang bolos sekolah karena merasa pelajaran tidak menarik, maka konselor bisa berbicara langsung kepada guru untuk membuat pelajaran mereka menjadi lebih menarik. Konselor juga harus memberikan dukungan berkelanjutan. Tidak hanya membantu siswa dalam menyelesaikan masalah bolos sekolah, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan diri. Misalnya, menyediakan bimbingan karir atau keterampilan sosial yang dapat membantu siswa dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, kita sudah membahas mengenai bolos sekolah, bagaimana cara mengatasinya, atau apa yang akan terjadi jika masalah tersebut tidak diatasi. Sekarang kita beralih mengenai tingkah laku. Teman-teman ada yang tahu nggak sih mengenai tingkah laku? Jadi, tingkah laku atau perilaku adalah cara seseorang dalam bertindak atau bereaksi terhadap lingkungan, situasi, atau stimulus tertentu. Perilaku mencakup segala hal yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, membahas mengenai tingkah laku, ada tingkah laku menyimpang yang dapat diterima, tetapi ada juga tingkah laku menyimpang yang tidak dapat diterima. Tingkah laku menyimpang tapi dapat diterima adalah tindakan yang mungkin melanggar norma atau hukum, tetapi tidak menyebabkan kerugian, atau malah bisa dianggap positif dalam konteks tertentu. Misalnya, kreativitas yang ekstrim, gaya berpakaian yang unik, atau protes damai. Tingkah laku menyimpang tapi tidak dapat diterima adalah kebalikan dari yang tadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan dan menyebabkan dampak negatif atau kerugian bagi diri sendiri bahkan bagi orang lain. Contohnya, kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian. Kriteria tingkah laku menyimpang yang dapat diterima adalah tidak merugikan, hasil yang positif, dan konteks yang tepat. Lalu, kriteria tingkah laku menyimpang yang tidak dapat diterima adalah merugikan orang lain, melanggar hukum, dan dampak yang negatif. Tingkah laku seseorang sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Memahami konteks dan dampak dari perilaku tersebut sangat penting untuk menilai apakah perilaku menyimpang tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Nah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.